begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mari renungkan ini saudara. Tuhan, kalau masih ada yang belum selamat di antara kami, Tuhan tolong kami. Sebab Engkau sudah datang membawa hidup yang kekal. Dan kalau kami sudah selamat, ingatkan kami akan tugas ini Tuhan, untuk kami pergi, untuk kami memikirkan mereka yang terhilang. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Sekali lagi salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mungkin masih ada suamimu yang jauh dari Tuhan. Mungkin masih ada istrimu, anakmu, keluargamu. Bukankah kasih Allah sudah dicurahkan? Apakah engkau masih tetap berdiam diri dan tidak meresponi kasih itu? Kasih itu ada masa waktunya. Kasih Allah yang tercurah itu akan tiba saatnya berakhir, ditutup, dan tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Firman Tuhan berkata, orang akan lari ke barat, ke timur mencari, tetapi tidak ada lagi. Mumpung hari ini ada, mumpung kesempatan ini ada, jangan engkau
Saya percaya Tuhan sedang berbicara lewat saya kepada saudara. Kita tidak tahu beberapa waktu ke depan apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya pagi ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ambil perubahan pagi ini. Renungkan ini dan ambil komitmen di hati. Jangan sama. Jangan cuek. Tuhan ingatkan engkau jangan cuek. Tapi engkau mulai memikirkan itu dan engkau mulai berdoa untuk itu. Kalau engkau mengasihi mereka, ladang sudah menguning siap dituai. Kalau ladang itu tidak dituai, benih itu akan jatuh ke tanah dan menjadi busuk. Sebelum jatuh ke tanah dan menjadi busuk, engkau harus kerjakan dari sekarang. Gereja ini ada untuk menampung tuaian yang sudah menguning, yang dituai. Jangan biarkan gereja ini kosong. Mari bawa jiwa-jiwa ke gereja ini. Mari ambil bagianmu. Kunjungi tetanggamu. Kunjungi keluargamu. Datangi. Doakan. Akan ada waktunya tiba. Tidak ada lagi terdengar pujian penyembahan di gereja. Akan tiba waktunya tidak ada lagi khotbah di gereja. Dunia menjadi hampa, dunia menjadi kacau balau, dan orang mencari damai, tetapi tidak lagi ada. Orang pergi ke gereja, tidak ada lagi masa itu. Tapi hari-hari ini gereja menjadi kosong. Orang tidak peduli, orang tidak mau datang, orang tidak rindu, tidak haus. Orang hari-hari ini masih bisa memutuskan sesuai dengan keinginannya. Tetapi masa itu akan tiba. Hari itu akan tiba. Orang akan haus, orang akan lapar, mencari, tetapi tidak menemukan. Roh Kudus, Kau berbicara buat setiap kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Sadarkan kami Tuhan bahwa hidup kami adalah anugerah. Tolong Kau berikan kami kesempatan untuk hidup. Adalah supaya kami hidup bagi misinya Tuhan. Supaya kami hidup untuk agendanya Tuhan. Kami tahu kami semua punya pergumulan. Kami tahu kami semua butuh makan. Kami tahu kami semua butuh uang. Tapi kami tidak boleh mengabaikan misi Tuhan karena kami mengejar uang. Kami tidak boleh mengabaikan kehendak Allah demi untuk kepentingan, kenyamanan, keenakan, kebutuhan kami. Kalau Engkau sudah selamatkan kami, harga yang mahal Engkau kerjakan buat kami. Harga yang mahal itu harus hidup dan berbicara di hati kami. Dan kami akan berkata, kalau ku hidup bahagia. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba berdoa. Mulai hari ini, ubah pikiran kami, ubah hati kami, supaya kami bertindak dan mulai kami bergerak, mulai ambil bagian ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan sudah taruh di mulut kami. Kami tahu otoritas Tuhan sudah taruh di mulut kami. Ketika kami berkata-kata, ketika kami berdoa untuk mereka yang terhilang, ketika kami mendatangi mereka, kami tahu mukjizat Tuhan akan siapkan. Berikan kami keberanian untuk melangkah ya Tuhan dalam nama Yesus. Saudara angkat tangan kanan. Kita berdoa, Tuhan Engkau melihat
setiap kami. Mulai hari ini ya Tuhan, Engkau pakai kami, urapi setiap kami. Tuntun kami kepada jiwa yang terhilang. Beri kami roh keberanian, berikan kami kewahyuan untuk berkata-kata kepada mereka. Menyampaikan kabar baik kepada yang remuk hati. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan lewat kami. Di dalam nama Yesus, setiap persoalan jalan buntu yang mereka hadapi Tuhan, kami berdoa lewat kami ada jalan keluar, ada mujizat, ada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, urapi dan persiapkan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, ini doa kami, kerinduan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya tadi bisik, mau turun tadi Pak Ponta, saya bisik, ini live enggak? Enggak katanya gitu. Saya tuh kalau live itu ada kekhawatiran, kalau kepleset kata itu bisa dipelintir-pelintir saudara. Tadi ketika firman dibacakan tuh saya mau nulis status, jangan lengah karena masalah kita, karena fokus kita untuk mencari uang, untuk menyelesaikan masalah kita akhirnya lupa bahwa banyak jiwa-jiwa di luar sana yang perlu dijangkau. Saya ingin menulis status itu tapi tidak sempat tadi. Saya tanya kenapa live apa enggak. Bapak Ibu Saudara, fenomena yang terjadi ini kan figur-figur di TV, di apa itu kan fenomenanya itu kan orang dari Kristen, dari Katolik berpindah ke Muslim. Tapi saya mendapati semalam itu bahwa yang namanya Bobon itu yang berpindah, ternyata dia tidak sholat Id. Padahal dia berpindah ke Muslim, dia tidak sholat Id. Dia masih bingung. Saya berdoa, Tuhan berbicaralah, karena istrinya juga enggak mau. Istrinya dari Konghucu, ketika menikah dia masuk Kristen, diajak oleh Bobon, tapi ketika sudah menikah ada anak-anaknya, malah istrinya diajak untuk pindah ke Muslim, istrinya enggak mau. Saya percaya istrinya sudah mengenal Tuhan, makanya dia enggak mau. Fenomena-fenomena yang terjadi, Ruben Onsu, bahkan ada beberapa yang lain itu saya baca, itu sengaja di up supaya menggoncangkan iman-iman anak-anak Tuhan. Saudara, jangan lengah. Saya katakan jangan lengah. Terkadang karena perut kita kosong, kita butuh nasi, maka kita jual Tuhan supaya perut kita terisi. Terkadang istilahnya seperti itu, jangan lengah. Dalam gunung yang tinggi maupun lembah yang curam, Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Tuhan beserta kita, tidak akan pernah dibiarkan anaknya meminta-minta. Tidak pernah dibiarkan anaknya itu puasa dengan terpaksa. Saya selama menjadi hamba Tuhan di GSJA Bethlehem Pemalang, merintis dari nol, Mbak Novi tahu, hanya sepeda ontel ya Mbak Novi. Tidak pernah saya tidak makan nasi, saya pasti makan. Memang tidak banyak, tapi Tuhan selalu berikan makan. Itu janji Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Amin. Makanya lagu yang saya pilih itu Anak Allah Yesus namanya, dalam nama Yesus. Karena ini kita ini dalam kesesakan, dalam himpitan, tapi kita percaya kita harus berperang saat ini. Ini waktunya berperang. Amin. Ini waktunya kita untuk berperang melawan kuasa-kuasa yang berusaha merebut jiwa-jiwa. Mari kita rebut bersama-sama. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nanti saya minta dengan kasih Kristus Ibu Jessica dan Ibu Novi. Sekarang manggilnya Ibu ya, Ibu Jessica dan Ibu Novi untuk menjalankan persembahan. Ibu Novi berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini.
Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Amin. Saya silakan Pak Pontas untuk berita mimbar pada pagi hari ini. Berapa banyak saudara yang diberkati? Yang diberkati bisa berdiri bersama-sama. Sebelum kita akhiri, beberapa pengumuman. Yang pertama, berdiri, suruh berdiri. Hari Senin ada panti, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mestinya kita ada doa dan puasa di tempat ini ya, awal bulan. Rabu, Kamis, Jumat kita doa dan puasa 3 hari. Dan Sabtu ada youth dan minggu depan kita ibadah. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Engkau turun tangan memulihkan. Amin, aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan Kau turun tangan, Kau turun tangan, Kau turun tangan, Kau turun tangan. Nanti Mbak Ola akan berdoa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kami ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Kami sudah bersatu berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami Tuhan, baik itu gereja kami, baik itu jemaat-jemaat kami, dari anak sekolah minggu, anak youth, kaum muda, anak jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang lansia juga Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap komisi-komisi di gereja kami Tuhan, dan juga Tuhan kami berdoa untuk gedung kami ini Tuhan, pelunasan gereja-Mu ini Tuhan. Kau kirimkan donatur juga Tuhan untuk perluasan gereja-Mu ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati bangsa-Mu ini Tuhan, kota-Mu ini Tuhan, kota Pemalang. Berkati kami, jaga lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Haleluya Tuhan, setiap kami akan pulang dari tempat ini ya Tuhan. Engkau sudah memberkati, melawat setiap kami. Kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang Bapa sediakan. Saudaraku, pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan, kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Kita yang percaya sama-sama berkata Shalom, shalom, damai Allah atasku sekarang, amin.
Jesus love you.